pemirsa, kenalkan saya Sobran Ali dari Pondok Pesantren Pesantren Huda akan mewawancarai seorang pengusaha batu bata yang mana saya mewakili dari rekan-rekan saya. Baiklah, ayo simak proses wawancara kami bersama Ibu Darmawati yang telah duduk di sana. Ya, selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Maaf Bu, mengganggu waktunya Bu. Ya, Ya Bu, kami ini ingin mewawancarai Ibu yaitu mengenai proses pembuatan batu bata yang Ibu punya. Adapun pertanyaan kami mengenai usaha Ibu ialah bagaimana proses Ibu membuat batu bata sehingga menjadi batu bata yang siap dijual. oke. Di sini saya Darmawati selaku pemilik bangsal atau tempat pembuatan batu bata yang saat ini adik-adik kunjungi. Baik, untuk penjelasannya, pertama-tama yaitu dari lahan biasa, tanah biasa yang mana di era yang sekarang ini, yang mana pada saat dulu itu para pembuat batu bata untuk proses pembuatan atau pencangkulan tanah, yang mana pada zaman dulu itu menggunakan cangkul, dicangkul seperti biasa bagaimana layaknya seorang petani. Namun pada saat ini tidak menggunakan cangkul itu lagi. Kenapa demikian? Karena di samping zaman yang sudah modern, jadi dibantu oleh alat yaitu ekskavator. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat penggalian tersebut. Ya Bu, di dalam pembuatan batu bata ini tanah yang cocok dalam pembuatan batu bata itu jenis tanah apa Bu? Nah, untuk jenis golongan tanah yang akan digunakan untuk proses pembuatan batu bata ini tentunya tanah yang belum tercampur oleh pasir. Itu aja kuncinya. Apalagi batu itu malah justru tidak bisa sama sekali untuk diproses pembuatan. Bisa, cuma nanti ketika waktu pembakaran banyak terjadi batu bata yang pecah. Jadi tidak layak untuk diproduksi. Batu bata yang telah menjadi seperti yang sudah kita lihat ini memerlukan waktu berapa lama Bu? Nah, oke. Dalam pembuatannya. Jadi saya beri sedikit penjelasan kembali. Setelah tanah yang di ekskavator tadi atau yang digali oleh alat tadi, tanah tersebut diolah kembali dengan mesin batu bata. Dalam pengolahan tersebut banyak karyawan, itu minimal 7 atau 6 karyawan yang memproses atau yang menggunakan alat mesin tersebut, sehingga batu yang diproses dengan mesin tadi tentunya akan dijemur ya, dijemur seperti ini, dibuat bentuk yang seperti ini. Kalau dalam bahasa kami di sini, daerah kami di sini, yang ditutupi oleh perlak atau alat ini dinamakan dengan sigiran. Oh, sigiran. Iya, sigiran ini adalah dimana tempat untuk proses pengeringan batu bata. Nah, kemudian setelah batu bata ini kering, tentunya akan didorong kembali. Nah, ini menggunakan alat yang disebut dengan gerobak atau lori. Tapi kalau lori, boleh pakai lori juga boleh. Ya, Bu. Namun yang kami gunakan saat ini adalah gerobak yang seperti ini. Kemudian setelah disusun di sini, sesuai dengan apabila di sini yang berada dari sigiran tadi sekiranya sudah habis atau memang sudah cukup habis separuh ya kan, Ya, Bu. nanti prosesnya selanjutnya adalah disusun namanya. Disusun, nah butuh waktu untuk penyusunan batu bata tersebut kalau minimal 2 minggu atau 3 minggu baru siap untuk proses pembakaran batu bata lagi. Kemudian di waktu proses pembakaran batu bata tersebut digunakan waktu sekitar 2 hari 1 malam. Ini Bu, kayu-kayu ini fungsinya sebagai apa nih Bu? Ya, kayu-kayu ini digunakan untuk proses pembakaran batu bata nanti. Nah, itu yang ketika batu bata sudah disusun, nah alat yang digunakan ya ini kayu seperti biasa halnya kita memasak. Itu cuman waktunya 2 hari 1 malam baru dia bisa
siap untuk dijual kembali. Berapa banyak kayu yang diperlukan Ibu dalam membakar batu bata yang Ibu buat ini, Bu? Untuk kayu itu rata-rata 2 truk, 2 mobil. Coba Ibu berikan alasan, Bu, mengapa kayunya besar-besar, yuk? Nah, boleh kita jalan sebelah sana? Ya, Bu. Karena memang sudah ada yang langsung dipraktekkan. Atau ini ada? Ayo, Bu. Nah, di tempat penyusunan itu ada lubang, Ya, Bu. yang mana lubangnya itu bertingkat-tingkat dan mempunyai jarak. Nah, apabila kayu yang di sini ukurannya cukup agak besar, nah nanti ini kayunya dibongkar kembali. Artinya dipisah sesuai dengan ukuran. Nah, yang ukuran besar nanti dimasukkan atau dibakar yang ke lubang yang agak besar. Nanti yang kecil-kecil di lubang yang agak kecil atau yang disebut dengan colokan kalau daerah sini proses pembuatan batu bata. Tapi kalau misalnya seumpama kayunya semuanya gede nih, ya kan, nanti dibantu lagi menggunakan alat kembali. Ada mesinnya kembali untuk proses pembelahan kayu tersebut. Kalau memang misalnya nggak dibantu oleh mesin, ada juga yang pakai godem itu namanya untuk pembelahan itu batu bata itu. Ya, mohon maaf, Bu, kalau Ya. boleh tahu berapa penghasilan Ibu setiap bongkar batanya, Bu? Nah, kalau untuk penghasilan tergantung berapa produksi bata yang akan diproses dalam pembakaran tersebut. Jadi boleh dikatakan tidak bisa memprioritaskan berapa hasil yang akan dicapai. Namun biasanya rata-rata 1 bulan itu untuk hasil yang sesuai atau yang sudah dicetak tadi menggunakan mesin tadi rata-rata itu 30 atau 40 ribu. Ya, Bu, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu beroperasi sebagai pengusaha batu bata di daerah ini? Kurang lebihnya 10 tahun lah. 10 tahun ya, Bu. Di dalam Ibu mengolah batu bata ini dalam waktu 10 tahun itu, kendala-kendala apa yang pernah Ibu rasakan? Kalau kendala biasanya hanya cuaca. Artinya apabila cuacanya tidak mendukung, seperti contoh hujan, tentunya memperlambat proses pengeringan batu bata tersebut. Artinya memperlambat proses untuk bata itu siap dijual. Ya, Bu, tolong Ibu berikan contoh batu bata yang bagus. Oke, di sini pun sudah ada yang siap dijual ya. Artinya sudah matang. Oh, Ya. seperti ini ya, Bu. Apabila dipukul Sudah. berbunyi seperti ting ting ting. Kalau Itu yang berarti kualitasnya bagus. Berbeda sekali dengan bata yang mentah. Apabila kita pukul nggak bunyi. Pun dari segi ukuran dia berbeda. Ini tentunya spesifik untuk membedakan mana yang batu bata yang ini. kualitas tinggi ya, Bu. Ini kalau dijual nggak laku dijual karena memang ini boleh dikatakan kulit luar, bagian luar. Jadi yang matang yang di bagian dalamnya seperti itu dalam proses pembakaran tadi. Ya, Bu, mungkin itu saja wawancara kami dengan Ibu. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya, Bu. Semoga di dalam pembuatan usaha batu bata Ibu ini selalu lancar. Amin. Doakan semoga proses pembuatan batu bata ini tetap terus berlanjut dan semoga tidak ada halangan apapun. Ya, itulah pemirsa sekilas wawancara kami dengan Ibu Darmawati, yaitu pemilik usaha batu bata di daerah Pagar Puding ini. Sabar menanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan melalui wawancara saya dengan Ibu Darmawati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.